Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih terus memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak dan kita juga termotivasi untuk memberikan semua solusi dan masalah ini akan kita hadapi sama-sama. Hari ini masalah yang kalian rasakan di puasa keberapa ini? Yang penting kita bisa masih tetap fokus ya menjalankan ibadah puasa kita. Untuk teman-teman kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan kekuatan iman kita, kekuatan mental kita, dan semua permasalahan yang sekarang kita hadapi bisa kita hadapi dengan baik, dengan tidak panik dan membuang semua rasa takut. Oke, hari ini yang terjebak dengan masalah aplikasi pinjaman uang online itu banyak sekali. Banyak banget, dan hari ini ternyata yang terjebak dengan aplikasi masalah pinjaman uang online ini bukan hanya dari golongan masyarakat yang punya perekonomian menengah ke bawah. Ternyata hari ini juga yang terjebak dengan aplikasi pinjaman uang online itu juga banyak yang dari kalangan yang perekonomiannya menengah ke atas. Artinya apa? Hari ini mungkin ya, karena efek pandemi kemarin banyak yang sedang kalang kabut ya, mencari dana talangan untuk biaya kehidupan per hari. Tapi di sini gue pengen ngingetin untuk teman-teman yang hari ini masih terjebak dalam masalah finansial perekonomian, jangan lagi mengambil solusi untuk melakukan pengajuan pinjaman di pinjaman uang online, apalagi yang masih ilegal. Karena sudah pasti banyak biaya-biaya yang harus dibayarkan, yang harus ditambahkan ketika kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman uang online ini. Jadi untuk yang sudah terjebak ya, jangan panik, buanglah semua rasa takut. Apalagi hari ini kita dalam masa-masa puasa Ramadan ya. Apapun ceritanya, puasa Ramadan ini tetap salah satu tujuan utama kita agar puasa kita hari ini bisa berjalan lancar dan kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini berakhir nanti kita pun bisa menyelesaikan semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Amin ya robbal alamin. Oke guys, hari ini menyangkut tentang korban pinjaman uang online ini ya. Ternyata bukan hanya dari golongan yang perekonomiannya menengah ke bawah, menengah ke atas juga hari ini banyak menjadi korban aplikasi pinjaman uang online, baik itu yang ilegal maupun yang sudah legal di OJK. Jadi hari ini beberapa lawyer muda ya, pengacara hebat yang ada di Indonesia hari ini seperti Om Sunan Kalijaga Esa, salah satu lawyer yang hari ini sedang berjuang mati-matian menolong semua korban aplikasi pinjaman uang online yang tidak sesuai dengan prosedur, yang hari ini mendapatkan ancaman, teror dan lain sebagainya, yang hari ini yang harga diri debitur yang belum mampu membayar itu diinjak-injak sama aplikasi pinjaman uang online. Dan Om Sunan Kalijaga ini sudah membuat sebuah komunitas ya, Perhimpunan Pengacara Muda Indonesia kalau nggak salah, atau apa ya namanya, nanti kalian bisa langsung follow Instagramnya Om Sunan Kalijaga. Beliau adalah salah satu lawyer muda yang hari ini sedang bersemangat, dan kita harus memberikan dukungan nih sama Om Sunan Kalijaga. Karena memang beliau mengerti hukum dan beliau mengatakan kita akan melawan aplikasi pinjaman uang online ilegal yang hari ini sudah meresahkan masyarakat Indonesia. Jadi di sini gue pengen mengajak kalian ini berpikir ya tentang bahaya aplikasi pinjaman uang online ini. Seperti khususnya Om Sunan Kalijaga yang hari ini sudah membentuk beberapa komunitas dan timnya untuk menangani dan membantu kawan-kawan yang hari ini sedang terjebak di aplikasi pinjaman uang online. Kenapa? Ternyata masalah serius ini tidak bisa dibiarkan terlalu berlama-lama. Karena hari ini korbannya terus berjatuhan dan terus bertambah hari demi hari. Jadi memang harus ada regulasi hukum, harus ada yang mengatur bagaimana sih sebenarnya prosedur dari aplikasi pinjaman uang online ini.
Dan Om Sunan Kalijaga hari ini juga banyak ya yang tergabung dengan komunitasnya Om Sunan Kalijaga hari ini, baik dari kalangan yang menjadi korban, artis-artis juga banyak bergabung karena mereka sadar ya Indonesia saat ini dalam keadaan berbahaya kalau seandainya aplikasi pinjaman uang online ini dibiarkan terus-menerus merusak ya pemikiran-pemikiran yang hari ini terjebak di aplikasi pinjaman uang online. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini sudah terjebak ya, yang hari ini sudah masuk ke dalam jebakan aplikasi pinjaman uang online, kalian memang harus benar-benar bisa untuk berpikir positif. Masalah hutang ini kita sepakat, kita akan bayar dan selesaikan dengan baik. Nanti setelah kita punya uang untuk melakukan pelunasan. Tentang teror yang mereka lancarkan hari ini, tentang intimidasi dan lain sebagainya, itu salah. Tentang sumber data yang hari ini mereka lakukan kepada debitur-debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran, itu salah. Dan ada undang-undang ITE yang mengatur itu. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini sedang terjebak dalam masalah aplikasi pinjaman uang online, kalian harus bisa membuang rasa panik dan rasa takut. Itu merupakan salah satu kunci utama sehingga kalian tidak terjebak ke dalam masalah yang sama, yaitu gali lubang tutup lubang. Jadi kemarin OJK sempat bingung kenapa satu orang bisa pinjam 20, 30, 40 aplikasi. Ya kalau OJK-nya saja bingung, apalagi masyarakat yang untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi memang kita harus bisa selektif dan kita harus memang benar-benar bisa bijak untuk menggunakan aplikasi pinjaman uang online ini dengan tujuan-tujuan yang pasti. Jadi kalau hari ini banyak teman-teman yang terjebak itu mungkin ya hanya untuk gaya-gaya hidup, itu salah. Kalau kita berhutang untuk gaya-gaya hidup itu salah. Sedangkan berhutang untuk keperluan hidup aja kita pun nanti bakal ribet untuk melakukan pembayarannya. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk saat ini aplikasi pinjaman uang online itu biaya platformnya memang masih cukup mahal. Ya, dan hari ini juga sudah banyak orang-orang yang menggunakan aplikasi pinjaman uang online itu mengeluhkan itu. Jadi banyak hari ini yang bertanya tentang solusinya. Solusinya banyak. Yang pertama kita juga sudah pernah menjelaskan ini ya di video-video yang sebelumnya. Untuk kawan-kawan yang belum mampu melakukan pembayaran, fokuslah terlebih dahulu kepada 3 hal. Yang pertama itu adalah diri sendiri, yang kedua adalah pekerjaan kalian, dan yang ketiga adalah keluarga. Itu merupakan kunci dan faktor utama yang harus kalian benahi terlebih dahulu. Yang kedua, nyatakan bahwasannya kita memang belum sanggup untuk melakukan pembayaran. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini masih diuber-uber dengan aplikasi pinjaman uang online, silahkan lakukan pernyataan. Kita siap untuk menanggung-jawabi semua permasalahan yang ada hari ini. Hanya saja kita memang belum punya uang dan belum punya kemampuan untuk melakukan pelunasan. Pasti nanti kalian akan dimarah-marahin, pasti kalian akan dicaci maki, akan diuber-uber dan lain sebagainya. Selepas dari situ, kalian berusaha untuk mencari peluang ya. Carilah peluang yang hari ini ada di sekeliling kita, atau mungkin kalian punya keahlian-keahlian sehingga kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk menyelesaikan masalah ini. Tentang masalah pembiayaan bunga, di video yang akan datang kita akan kasih tahu bagaimana pengalaman kita untuk mendapatkan potongan bunga sampai dengan 100%, bahkan kita hanya disuruh untuk membayar pokoknya saja, bahkan bisa secara cicilan nanti setelah video yang berikut ini. Jadi hari ini permasalahan itu cukup kompleks. Jadi kalian bisa melihat beberapa gebrakan-gebrakan yang hari ini dilakukan lawyer-lawyer muda kita. Alhamdulillah Indonesia masih punya banyak lawyer-lawyer hebat hari ini yang siap berjuang dengan masyarakat ya. Dan nanti kalian bisa melihat di situ ada komunitasnya atau perkumpulannya. Nanti kalian bisa searching di Instagram kalian di daerah mana. Di situ nanti sudah ada Persatuan Perhimpunan Lawyer Muda Indonesia, dan kalian boleh bergabung di situ dan memberikan unek-unek dan kejadian yang sekarang kalian hadapi. Dan sejauh ini alhamdulillah respon masyarakat cukup positif ya terhadap komunitas-komunitas yang dibangun oleh Om Sunan Kalijaga hari ini. Jadi kita
tetap semangat dan kita pengen kasih support habis-habisan untuk Om Sunan Kalijaga, lawyer muda Indonesia yang hari ini siap untuk berjuang dengan masyarakat Indonesia yang terjebak dengan aplikasi pinjaman uang online ilegal. Ya, jadi kita memang harus benar-benar tetap semangat, jangan berpikiran yang aneh-aneh, fokuslah kepada 3 hal tersebut. Untuk masalah yang sekarang kita hadapi, kalian bisa melakukan pergantian nomor sementara ya. Dengan syarat kalian harus menyatakan terlebih dahulu siap untuk bertanggung jawab. Dan bulatkan tekad kalian untuk memang benar-benar pengen keluar dari semua masalah hari ini. Dan jangan coba-coba lagi dengan aplikasi pinjaman uang online. Dan bertekadlah kalian, dan kita harus positif ya. Optimis, kita pengen menyelesaikan ini dengan baik-baik. Dan alhamdulillah hari ini kita masih menjawab satu persatu pertanyaan kawan-kawan. Untuk yang pertanyaannya sudah berulang, nanti kita akan kasih juga jawaban. Kalian tinggal cek semua video-video yang ada hari ini di channel kita. Oke, tetap semangat, tetap berpikir positif, jangan panik, dan buanglah semua rasa takut yang hari ini menghantui hati dan pikiran kalian. Oke, jadi mungkin dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.